Berlatar di semenanjung Korea, di mana virus mutan berbahaya tengah menjadi wabah yang nyaris menghancurkan Korea Utara. Virus ini membuat manusia menjadi lebih kuat namun buas dan suka menyerang manusia lain seperti zombie, sehingga sangat sulit untuk dikendalikan. Dalam sebuah bis, tampak segerombolan bule agen CIA tengah bersiap melakukan misi penyergapan. Satu persatu memakai kacamata tapi bukan karena mau baca koran. By contrast, South Korea has reported 345 total cases with 340. Sementara itu, di dalam kamar hotel yang berantakan seperti habis operasi, tampak lakon kita sedang tidur tengkurap dengan tanda salib misterius di belakang kepalanya. Di sana, TV One terus saja menyiarkan berita pandemi virus yang bernama DMZ ini dan juga kabar Dr. Jung Si penemu vaksin beserta putrinya yang hilang. Saat mulai terbangun, kepalanya terasa pening dan tiba-tiba saja lakon kita masih kaget dan bingung. Lalu agen CIA menunjukkan video yang mana di dalamnya tampak si lakon terlibat penculikan Dr. Jung yang barusan diberitakan hilang. Ternyata ia hilang ingatan dan tidak bisa menjawab di mana Dr. Jung berada. Dia juga tidak tahu mengapa kasur dan lantai berlumuran darah. Namun tiba-tiba terdengar dering handphone dari dalam lemari. Your name is Carter. Si penelepon mau minta ngomong sama mbak agen yang ada di belakang. Mengira penelpon sudah saling kenal, Carter pun memberikan handphone itu. Tapi ternyata Who is this? saat kepala masih pening karena ledakan, ia mendengar suara perintah untuk segera pergi dari gedung. Karena 1 menit lagi akan terjadi ledakan. Ternyata suara itu berasal dari perangkat yang ditanam di telinganya. Who are you? How are you talking about? There is a device implanted. Suara itu meminta Carter nurut dan jangan ngeyel jika ingin tetap hidup. Dia pun melompat dari jendela menuju gedung sebelah agar dia bisa selamat. Carter ternyata mendarat di dalam sauna milik gang Yakuza. Suara misterius itu bilang agar Carter segera pergi dari sana dan gak usah cari gara-gara. Namun saat sedang komunikasi, salah satu Yakuza tersinggung karena dia pikir Carter sedang berbicara kurang sopan terhadapnya. 통성명이라도 하자는 건가? 너는 뭐 하는 놈인데? Carter terus saja berkomunikasi dengan suara misterius itu, yang mana membuat Yakuza semakin salah paham. Lalu dari kepulan asap muncul seorang wanita yang harus kami sensor gambarnya, menodongkan pistol kepada kepalanya Carter dan tiba-tiba tidak ada pilihan lain, Carter yang sendirian itu pun terpaksa melawan gerombolan gangster brutal yang hanya memakai sempat. Dengan merebut celurit milik lawan, ia pun berhasil membacok mereka semua dan pergi dari sana. Namun sesampainya di tangga, belum sempat menghela nafas, suara tadi menyuruh Carter untuk berlari ke arah pasar. Ternyata ia sudah dihadang oleh agen CIA yang ingin menangkapnya. Carter disuruh kabur menggunakan motor ojol Shopee Food yang sedang parkir. Dengan luwes, Carter berkelit dari kejaran mobil agen CIA. Dia keluar masuk gudang dan lewat gang sempit di pasar, membuat agen yang bermobil menjadi kesulitan. Tapi yang mengejar ini bukan agen kaleng-kaleng. Hingga akhirnya setelah berhasil mematahkan tulang sendi agen CIA, Carter yang kebetulan mendarat di toko distro pun berganti baju agar mirip seperti abang-abang. Dalam telinga Carter ternyata ditanam alat yang canggih karena dia bisa mengakses CCTV sekitar dan juga menuntun kemana arah Carter pergi. Bahkan alat itu bisa mendeteksi kehadiran agen yang sedang mengejar Carter. Lalu terjadilah pergelutan yang sama-sama kuat di atas atap. Lalu Carter menjatuhkan diri mereka ke bawah dengan agen CIA sebagai bempernya, yang mana tentu saja bikin agen itu koit seketika.
Carter diminta mengambil handphone milik agen dan nanti masuk ke mobil yang sudah nunggu di depan gang. Carter bertanya, kenapa dia jadi buronan CIA? Bukannya dijawab, malah suara itu mengancam bahwa ada bom yang ditanam dalam mulut Carter. Jika Carter tetap ngeyel dan gak mau bekerja sama, bomnya akan meledak. 그러면 어쩔 수 없습니다. Carter segera masuk ke dalam mobil yang dimaksud suara itu. Di situ ada agen Korea Selatan bernama Choi Yoo-bin dan akhirnya suara misterius tadi memperkenalkan diri sebagai Han Jung, agen dari Korea Utara. Agen itu menjelaskan kondisinya saat ini Korea Selatan dan Korea Utara bekerja sama mengembangkan vaksin untuk virus yang bernama DMZ. Pada layar terlihat orang yang terinfeksi virus ini menjadi kuat dan juga beringas. Sulit untuk dikarantina apalagi disuruh minum obat. Mereka butuh Dr. Jung dan juga antibodi putrinya untuk membuat vaksin. Putrinya pernah terinfeksi virus dan sembuh. Namun antibodinya harus diambil secara langsung di Korea Utara. Akan tetapi, Hana malah diculik agen CIA. Misi Carter adalah membawa Hana ke Korea Utara. Ternyata, dia sendiri yang menyarankan misi ini dan memblokir memorinya. 작전은 당신이 직접 제안했습니다. 내 임무는 정원아를 찾아 북으로 데려오는 것입니다. Fakta yang membagongkan, kenapa Carter meminta ingatannya untuk diblokir? Ternyata, dia tadinya adalah agen CIA yang menyusup ke Korea Utara, namun pada akhirnya jatuh cinta dan menikah dengan agen lokal. Ia memiliki seorang putri yang kini terinfeksi DMZ. Agar putrinya selamat, ia harus membawa Hana ke Korea Utara. 침투에 필요한 무기가 들어있습니다. 이제부터는 다시 이동하세요. 맞은편 건물에 정원아. Berbekal peralatan dan senjata, Carter bergegas masuk ke sebuah gedung sambil dituntun secara live oleh Han Jun. Meskipun ingatannya diblokir, rupanya Carter tetap ingat cara memakai peralatan agen rahasia. Han Jun memberi info keberadaan Hana dan ada agen CIA yang berjaga. Bagai adegan Mission Impossible, Carter turun bergelantungan di tali sambil menembaki agen CIA. Ia pun menemukan Hana, tapi Hana curiga kepadanya. 오지 마요. 가까이 오지 마요. Carter kemudian memberi handphone yang ternyata adalah telepon dari ayahnya Hana, yaitu Dr. Jung. Hana pun percaya dan mau ikut dengan Carter, tapi rupanya di luar sudah banyak agen yang mengintai. Carter mengalahkan mereka semua dengan melempar bom asap beracun. Kemudian mereka masuk ke dalam ruangan seram yang mirip dengan rumah hantu pasar malam. Saat belum berhasil juga mencari jalan keluar dari kegelapan, tiba-tiba muncul Agen Smith lalu membaca biodata Carter yang ternyata pernah tinggal di Amerika dan akhirnya menjadi warga Korea Utara. Agen Smith bertanya, sebenarnya Carter ini memihak siapa? Korea Utara atau Korea Selatan? Carter menjawab dengan ambigu karena dia sendiri belum yakin dengan jawabannya sendiri. Tiba-tiba agen wanita datang membawa fakta mengejutkan bahwa gerakan dan teknik silat Carter mirip sekali dengan Michael Benn, agen CIA yang dikabarkan sudah mati. Agen Smith pun mencabut rambutnya Carter untuk tes DNA. Tiba-tiba agen mendeteksi ada gelombang radio dari mulut Carter dan mereka mencoba mencabut gigi Graham yang sebenarnya. 어금니는 5초 후 폭파합니다. Singkat cerita, Carter berhasil membawa Hana kabur dari gedung itu. Saat berteduh, Carter mendapat SMS bahwa dia adalah Michael Benn dan sebuah video seorang pria Korea yang katanya itu adalah Carter. Namun wajahnya tidak mirip. Kali ini Carter berhadapan dengan dua pilihan: ikut instruksi Han Jun untuk naik mobil kuning atau naik bis agar mengetahui siapa jadi dirinya. Manakah yang akan Carter pilih? Dan ternyata Carter pun memilih untuk naik bis biru. 갑자기 버스를 왜 타는 겁니까? 당장 버스에서 내리세요. Muncul agen wanita yang meng-SMS-nya tadi. Ia berusaha meyakinkan bahwa Carter sebenarnya adalah Michael Benn. Kemudian Carter disuruh mendengar percakapan dari pihak Han Jun. Ternyata ada suara pria yang memberi perintah untuk menembak Carter karena dikira membelot. Namun tembakan itu salah sasaran.
Carter pun bergegas membawa Hana pergi dari sana karena banyak agen CIA yang berdatangan. Tapi tiba-tiba Hana direbut paksa. Merampas motor dari agen yang lewat, Carter pun mengebut tapi belum bisa menyusul agen yang menculik Hana. Lalu, ada Choi Yun Bin yang menyusul dengan mobil kuningnya. Ia menembak si agen dan menarik Hana ke dalam. Tapi kemudian, Carter datang dengan aksi yang di luar batas-batas kekuatan manusia. Lewat alat komunikasi antara agen CIA, masuk informasi yang mengatakan bahwa tes DNA Carter hasilnya 100% Michael Benn. Namun mereka memutuskan agar Carter tetap dibunuh karena sudah dianggap sebagai pengkhianat. Dalam keadaan mobil yang sedang dikebut, Carter pun menghajar serbuan agen CIA seorang diri dengan tangan kosong atau senjata apapun yang bisa ia rampas dari lawan. Mereka berusaha menghalau Carter dengan bis, akan tetapi itu justru menjadi senjata makan tuan. Carter menjatuhkan diri yang akhirnya membuat agen-agen lain tumbang semuanya. Lolos dari maut, Carter masih harus mengejar Hana dengan mengebut motornya menyusul sekelompok agen bermotor. Sambil tetap duduk di atas motor yang berjalan, Carter melawan semua agen sekaligus dengan aksi yang bikin sekujur badan bergemetaran. Suara Hanjun kembali online. Kali ini ia memerintahkan Carter untuk jalan terus menuju lapangan terbang militer. Di sana sudah ada pesawat yang akan membawa mereka ke Korea Utara. Sesampainya Carter dan Hana disambut oleh orang penting berseragam bernama agen Kim Dong-gyu. Ini dia orangnya. Pak Kim adalah orang yang akan memastikan keselamatan Carter dan Hana sampai Korea Utara. 고생하셨습니다. 시선도 마주치지 말고 앞만 보고 걸으세요. 안전한 비행을 위해 한 선택이니 이해해 주시길 바랍니다. Sampailah kita ke dalam pesawat. Kita bisa menebak ini pesawatnya Korea Utara karena interiornya yang jadul. Sampai di dalam, Hana disambut oleh kamerat Korea Utara yang lagi sebat samsu. Kemudian, Carter dan Hana mendapatkan perawatan kesehatan dari petugas medis bernama Ri Seol-ju. Kita sebut saja dia Ryan. 곧 비행기가 이륙할 거야. Carter berganti baju sambil mendengar Pak Kim bercerita. Ia berharap semoga vaksin selesai tepat waktu. Untuk itu, Carter tak boleh lengah karena selain CIA, ada musuh lain yang mungkin terlibat yaitu kelompok kudeta korut. 북한 쪽 쿠데타 세력들이 타고 있을 수도 있고요. 이 세력들이 움직이고 있다는 첩보가 있습니다. Tiba-tiba terjadi goncangan di pesawat. Pak Kim lalu keluar untuk memastikan keadaan. Ternyata mereka kehilangan kontak dengan ruang pilot. Pak Kim segera berlari menuju kokpit. Ia menemukan kedua pilot pingsan dengan mulut berbusa. Khawatir akan infeksi DMZ, Pak Kim hendak membunuh kedua pilot itu. Namun ditahan oleh pihak Korea Utara. Mereka meminta pilotnya untuk dites PCR terlebih dahulu. Akan tetapi hasil tesnya baru keluar 5 menitan lagi. 지켜봐야 할 것 같습니다. 아직 정상 판독 시간까지는. Di tengah kekacauan itu masuklah suara Hanjun. Ia berkata, Hana kemungkinan diculik dan meminta Carter pergi ke ruang kargo untuk memeriksa. Carter menemukan Hana dalam keadaan terikat dan disekap mulutnya. Dan tiba-tiba ia diserang oleh Ryan, si paramedis yang ternyata punya motif terselubung. Sebagai tim medis, Ryan ternyata cukup kuat. Tapi untung saja di saat yang tepat Pak Kim datang dan menembak Ryan. Lalu sekalian saja dia lakukan interogasi. Ryan tertawa seperti seorang psikopat. Ia memberikan jawaban tidak jelas yang membingungkan kita semua. Saat hendak dieksekusi, Ryan mendadak kuat dan bisa melawan hingga Pak Kim terbunuh olehnya. 아메리카 길에서 이제 나도 하루를 개새끼야. Carter mencoba melawan. Kemudian ia menyuruh Hana untuk pergi dari sana.
Sampai ke ruang tengah, Hana ditanyai oleh agen Bin dan para kamerat. Dia berkata, Pak Kim sudah mati dibunuh para medis Korea Utara. Kedua pihak auto cekcok dan bersih tegang karena saling curiga. Tak lama, Rian datang dan ia berbohong bahwa Pak Kim mata-mata CIA yang akan menculik Hana. Mbak reporter berusaha menengahi dan bilang bahwa tabloid gosip saja selalu cek and recheck. Jangan hanya percaya pada satu sumber. Kemudian dia cross-check ke Hana apakah benar yang dikatakan Rian. Saat keadaan semakin runyam, muncullah kamerat Sun Hwa. Saat ditanya bagaimana kesehatan pilot, dia bilang semuanya sehat. Namun ternyata kamerat dan pilot yang sudah terinfeksi lalu menyerang semua orang di pesawat. Dalam kesempatan ini, Rian lagi-lagi mencoba bawa kabur Hana. Ternyata ruang kargo bolong akibat ledakan tadi. Ternyata Carter masih hidup pada sisi pesawat. Rian beneran sudah gila. Rupanya ia tengah bersiap terjun payung sambil membawa Hana yang masih bocil. Bagaikan Superman, Carter sang super agen pun menyusul tanpa peralatan apapun. Wedan! Melawan kemustahilan hukum fisika, IPA, dan IPS, Carter si agen super berusaha melumpuhkan Rian dan merebut Hana. Dan itu semua dilakukan saat terbang di udara. Tembak-tembakan sudah biasa, tetapi tembak-menembak sambil terbang di udara itu baru luar biasa. Masih pada terbang di udara, tiba-tiba Rian mengambil belati. Namun keadaan berbalik. Carter yang membacok Rian lalu merebut parasut dan mendarat dengan selamat bersama Hana. Tapi lagi dan lagi, di belakangnya sudah ada sekawanan musuh yang sedang mengejar. Carter melawan mereka sendirian, sementara Hana mengambil alih kemudi mobil. Dalam situasi genting, sutradara pun mengirimkan babi untuk ikut serta membantu Carter. Mereka mencoba menembaki Carter, tapi beruntung Carter berlindung di belakang babi dan dia berhasil selamat. Sampai akhirnya peluru musuh habis lalu pertarungan berlanjut dengan tangan kosong. Sesampainya di dalam hutan, Carter kembali meminta petunjuk. Han Jun yang lebih canggih dari Google Maps menyuruhnya untuk turun menyusuri lembah untuk mencari tebing yang ada jembatannya. Rombongan Han Jun juga sedang OTW ke seberangnya. Jika berhasil, misi Carter pun selesai. Melihat ada sungai yang jernih, mereka berdua pun melakukan toharoh. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang mengambang di sungai, tapi bukan perahu, melainkan manusia. Dan ternyata untung saja Carter tepat waktu membawa Hana lari dari sungai. Sambil terus menembaki zombie, akhirnya mereka sampai ke jembatan Shirotol Mustaqim yang lapuk dan bisa anjlok kapan saja. Setengah berlari, mereka meniti jembatan sambil Carter menahan serangan zombie dengan tembakannya. Semuanya aman, sampai ketika apa aku bilang tadi? Situasi menegangkan ini jadi semakin mengerikan karena dari sisi seberang, rombongan zombie lain mulai menyeberangi jembatan. Titian jembatan mulai hancur satu persatu. Hana yang hampir jatuh akhirnya berhasil naik dan berpegangan di punggung Carter. Carter bilang pegangan, jangan kasih kendor. Dan tiba-tiba dalam posisi antara hidup dan mati serta serangan zombie yang tak berhenti, akhirnya datanglah bantuan dalam wujud wanita yang kita tunggu-tunggu parasnya. Ialah Han Jun yang datang menyelamatkan Carter dan juga Hana. Han Jun mengucapkan terima kasih dan karena misi selesai mereka bisa pergi bersama. Carter tidak mengerti apa maksud ucapan Han Jun. Tapi tiba-tiba muncul bebenguk baru, orang militer berpangkat tinggi bernama Komandan Jong Hyuk. Ia memberikan selamat kepada Carter karena berhasil menyelesaikan misi. Dengan gaya bicara yang ngenyek dan kemampleng, Komandan Jong Hyuk bilang ia tidak menyangka bahwa Carter mau sebegitunya mengorbankan diri untuk anaknya dan menyelamatkan anak orang.
Karena guyonannya tidak dianggap lucu oleh Carter, maka Komandan Jong-hyuk bersegera menyiapkan prosedur medis untuk mengembalikan ingatan Carter. Mana tadi? Saat hendak membuka jahitan di belakang kepala Carter, tiba-tiba saja Komandan Jong-hyuk menggampleng kepala Carter hingga tidak berdaya. Han-jun marah karena Komandan Jong-hyuk tidak menepati janji. Katanya selesai misi, Han-jun dan Carter bisa meninggalkan Korea Utara. Namun dasar berdebah, Komandan Jong-hyuk beralasan bahwa itu kan janjinya pemerintah. Dia tidak pernah berjanji yang seperti itu. Han-jun pun dibawa pergi naik mobil. Komandan Jong-hyuk lalu bercerita tentang rencananya selama ini. Ternyata saat virus DMZ mulai menyebar, dia mendapatkan ide untuk menghancurkan rezim Korea Utara, Korea Selatan dan juga Amerika sekaligus. Sekali tepuk, mati 3 nyamuk. Ternyata Komandan Jong-hyuk selama ini adalah pemimpin kudeta Korea Utara. 쿠데타 세력의 수장이야? Beralih ke mobil tahanan, tampak Carter yang mulai siuman kemudian bertanya dia ini mau dibawa kemana. Dua kamerat itu memberikan clue kalau hidup mati Carter itu tergantung dari keputusan istrinya. Dari ocehan mereka, kita jadi tahu bahwa sebenarnya Han-jun adalah istri Carter. Mereka pun sampai tujuan. Carter dipaksa berjalan sambil ditodong pistol. Ternyata lembah ini adalah lokasi pembasmian zombie yang terinfeksi DMZ. Carter sengaja dibawa ke sini untuk menunggu keputusan apakah dia akan dibunuh atau selamat. Lalu salah satu dari mereka melemparkan obor ke jurang dan terjadilah pemandangan yang sangat menganjingkan. Bukannya mati terbakar, mereka malah merangkak ke atas dan terjadilah baku hantam antara mereka. Dan ujungnya Carter berhasil lolos. Singkat cerita, Carter sampai di lokasi dekat fasilitas lab biokimia di mana Komandan Jong-hyuk berada. Ia menggunakan sniper untuk memantau keadaan di dalam lab. Carter menghubungi Han-jun untuk menyalakan handphone agar ia bisa mendengar percakapan di dalam sana. Han-jun menagih janji pemerintah agar bisa pergi dari sini. Ia tidak peduli dengan rencana Komandan Jong-hyuk, mau kudeta atau mau jadi presiden, dia tidak peduli. Kesal dengan sifat Han-jun, Komandan Jong-hyuk pun lalu menodongkan pistolnya ke Han-jun. Namun tiba-tiba di tengah situasi tembak-menembak, Carter pun lalu mengegas mobilnya dan terjun ke dalam gedung. Aksi tembak-tembakan pun tak terhindarkan. Agar bisa lolos, Carter sengaja membuka pintu bangsal-bangsal agar penghuninya yaitu para zombie bisa memperlambat gerakan kamerat yang cukup menyusahkan ini. Han-jun membawa Carter ke bangsal tempat anak mereka untuk membawa Yoon-hye. Karena zombie terus menyerang, Carter dan juga Han-jun lalu terjun ke lantai bawah tanpa ada tulang yang patah. Di sana, Carter bertemu kembali dengan Hana dan juga Dr. Jung. Tembak-tembakan masih berlangsung. Han-jun bilang mereka harus segera pergi dari sini. Lalu, ia mengambil suntikan entah untuk apa. Kamerat bersenjata terus saja berdatangan. Khawatir pelurunya habis, Carter lalu memanfaatkan senjata paling menyusahkan, yaitu cerdas sekali. Lagi-lagi, ia memanfaatkan zombie untuk menghalau para kamerat. Kemudian Carter pun membajak mobil jeep supaya lebih mudah kabur dari kejaran zombie dan Komandan Jong-hyuk. Han-jun menjelaskan rencana kabur dengan menumpang kereta milik Tiongkok dengan harapan pihak militer Korut gak akan berani mengganggu. Ia pun meminta tolong Dr. Jung untuk mengembalikan ingatan Carter. Proses yang pasti sangat meyakinkan. Ya lihat aja nih. is with me at the moment. Oh, rupanya kita dibawa flashback ke masa sebelum Carter dihilangkan ingatannya. Saat itu, Carter membawa keluarganya untuk keluar dari Korea Utara. Namun ketahuan dan tertangkap basah oleh Komandan Jong-hyuk. Disinilah Carter berjanji jika pemerintah membebaskan mereka, maka ia akan membawa Hana ke Korea Utara. Komandan Jong-hyuk merasa sanksi karena tidak ada petunjuk akan keberadaan Hana saat itu. Apakah di Korsel atau bersama CIA? Carter yakin bisa menemukan Hana dengan cara menjadi umpan dan mendekati CIA. 7년간이나 스파이 노릇을 한다. 까지 뜯어고치고.
Ternyata benar, Carter ini dulunya agen Amerika yang oplas wajah dan menyusup ke Korea Utara sebagai mata-mata. Kumail dan Jong Hyuk ragu karena Carter bisa saja berkhianat. Nah inilah alasannya kenapa Carter meminta ingatannya diblokir. Saat bernegosiasi, Kumail dan Jong Hyuk malah berjongkok memandangi wajah Yoon Hee. Dasar berdebah, Kumail dan Jong Hyuk ternyata menyuntikkan virus ke tubuh Yoon Hee. Hal ini dilakukan agar Carter tidak punya pilihan selain menyelesaikan misi. Beralih ke masa sekarang, Carter yang ingatannya sudah kembali meminta maaf karena sempat meninggalkan Han Jun dan juga Yoon Hee sendirian. Karena musuh masih mengejar, mereka berpencar agar lebih cepat sampai ke kereta. Carter membawa anak-anak naik motor hasil rampasan. Terjadilah aksi kejar-kejaran di dalam hutan yang sungguh menegangkan. Hingga akhirnya ternyata tepat di bawah ada kereta api yang melintas. Melawan hukum gravitasi, mereka pun landing di atas kereta api dengan selamat. Sementara itu, musuh terus mengejar sampai kereta api. Dan lagi-lagi, Carter harus menghadapi mereka seorang diri. Dengan memanfaatkan barang sekitar, kemampuan bertarung tangan kosong dan merebut senjata lawan, sejauh ini Carter berhasil dengan baik. Hingga pada akhirnya datang prajurit yang memakai tali di punggung. Datang satu lagi prajurit berhelikopter yang menembak namun pelurunya justru mengenai kawan sendiri. Carter pun melompat di udara dan mengajar prajurit tadi. Pertarungan yang mengguncang nalar ini tentu saja dimenangkan oleh Carter. Tapi tiba-tiba Hana tertangkap prajurit. Carter pun mendadak menjadi operator kren. Ia pun menjepit prajurit yang sudah tewas agar menghambat gerak helikopter. Aksi tembak-menembak masih terjadi hingga Hana terlepas dari musuh. Tapi dari arah belakang, tiba-tiba Kumail dan Jong Hyuk ternyata masih hidup dan bersiap menembak rudal. Dan ternyata masih bergelantungan pada tali helikopter, Carter membekuk lawan dengan belati. Lalu ia pun naik ke dalam heli dan mengambil alih kemudinya. Tak lama, Kumail dan Jong Hyuk datang dan menembak seperti orang kesetanan. Carter terjun ke kereta sebelum helinya meledak. Tidak lama, Han Jun dan Dr. Jung sampai dan bantu menembaki tentara dan menyelamatkan Hana. Carter melompat ke dalam heli untuk melawan Kumail dan Jong Hyuk dan terjadilah pertarungan yang menggunakan tinju dan belati. Tak mau kalah, Kumail dan Jong Hyuk mulai menyerang dengan senpi, tapi tembakannya malah mengenai pilot heli. Kumail dan Jong Hyuk terus menyelang dengan belati. Setelah menusuk tangan komandan, Carter melihat kesempatan untuk lompat kembali ke kereta api dan helikopter pun meledak. Di dalam kereta, Carter, Dr. Jung bersama keluarga mereka selamat dan melanjutkan perjalanan demi masa depan yang lebih tenang dan gemilang. Dan film pun selesai.